Ning tak tambahi sithik ya. Kowe mau ora salah. Tapi saya punya sisi pandangan yang lain. Jadi misalnya kowe bupati apa kowe rakyat ora apa-apa sapa wae. Pokoknya di dalam diri Pak Bupati itu Gusti sama kawula itu manunggal. Ngerti ora? Jadi di dalam hatinya dan pikirannya Pak Bupati itu Allah sama rakyatnya itu satu. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, melanggar Allah, membangkang kepada Allah, maka rakyatnya yang akan kena akibatnya. Kalau Pak Bupati laknat kepada rakyatnya atau berbuat buruk kepada rakyatnya, maka Allah yang akan marah kepada Pak Bupati, kan begitu. Maka karena apa? Karena Allah sama kawula sama rakyat itu satu di dalam diri beliau, maka beliau tidak akan melakukan apapun saja yang menyakiti rakyatnya ataupun Tuhannya, kan gitu. Itu salah satu sisi yang lain, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari jamaah, dari konco-konco. Ya, silakan Mas. Dikasih jalan maju. Ya Mas, maju Mas. Tolong mikrofonnya siapkan. Naik ke panggung aja Mas. Ngapunten Mbah Nun, kula ajeng tanglet. Perkenalkan, nama saya Hengki Rizdian dari Jogja. Pertanyaannya yang saya selalu di dalam hati kayak gini Mbah Nun. Yang disebut keadilan yang ada, yang disebut Tuhan itu adil, keadilan yang di dunia itu seperti apa? Saya itu bingung. Soalnya keadilan itu yang realitanya yang ada di dunia itu selalu berkaitan dengan kekuasaan dan keuangan. Saya tuh bingung. Terima kasih Mbak Nun. Semua yang Anda tanyakan dan kita sinauni malam ini harus mengakses ke keperluan membangun persaudaraan bersama ngono ya. Jadi kalau tidak mengakses ke sana enggak ada gunanya kita sinau. Jadi aku takon sih. Gusti Allah kudu adil apa ora? Kudu. Kok kudu? Ayo, dipikir. Allah itu harus adil apa tidak? Siapa yang terikat untuk harus adil? Allah kan sing duwe kabeh, sing gawe kabeh sakarep-karepe dheke. Adil ora adil sakarep dheke. Tapi Allah itu adil. Tetapi adilnya Allah kepada manusia dan semua makhluk itu bukan karena dia wajib adil. Sebab dia saiki arep mbandemke bulan nang bumi, arep mbandemke bumi nang srengenge entuk ora? Angsal. Iya. Nek saiki ana wong alim salate sregep sedekahe akeh ning melarat lara-laranen, sementara ana sing wong sing kurang ajar, sing sering ngapusi wong, duwite akeh, kapitalis, rakus, ning sehat walafiat, keluargane sakinah. Ngono ki adil ora? Nah, menurut kula boten. Ah. Ngene. Bal-balan ki bal-balan ya Persiba ya. Misalnya lawan PSIM atau lawan di gitu ya. Itu bisa disebut golnya berapa, menang apa kalah itu pada menit ke berapa? Menit ke sudah selesai. Ke 90 ya. Ke 90. Sekarang saya tanya, hidup ini yang diciptakan Allah ini berapa lama? Bisakah sepak bola disebut menang atau kalah sebelum 90 menit? Bisa enggak? Tidak bisa. Bisakah apa yang dialami manusia disebut adil apa tidak dari sudut kehendak Allah sebelum hidup ini berakhir? Kan ning durung kowe urung paham bahwa itu keadilan. Betul enggak? Aku iki stroke ning papat. Mongko aku iki tenanan leku cinta karo kowe kabeh, I love you karo kabeh, I love you all kabeh ngono ya. Dan aku ngancani kowe dari awal sampai akhir setiap acara. Biar nganti jam 3 saiki dilarang oleh pemilik saya dalam keluarga yaitu Novia Kolojengking kae. Ya. Aku wis dibatasi nganti jam 12 tok ngono ya. Ya. Kalau saya bilang dia menghalangi tidak karena dia mencoba menjaga kesehatan saya. Aku stroke ping 4 tok. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa stroke itu adalah ujian pun bukan.
apalagi azab, apalagi hukuman. Bagi saya stroke saya 4 kali itu, faktanya kan aku isi di depan karo kowe saiki iki. Tur ketok stroke ora iki. Nah, artinya aku arep nyalahke Gusti Allah ra iso. Ya Allah kae sing do gento-gento kelakuane korak-korak do sehat aku ngancani wong cilik, ngancani umat kaya ngene kok digawe stroke. Terus saya menyimpulkan tidak sehat gitu kan. Padahal Tuhan sedang memberi saya jalan untuk mengetahui ilmu yang lebih luas, yang lebih dalam dan lebih jauh gitu loh. Jadi Gusti Allah lagi ngekeki aku. Jadi stroke saya itu rahmat Allah. Stroke saya itu barokah Allah kepada saya. Jadi itu berdasarkan husnudzon saya kepada Allah. Jadi saya tidak pernah berani berkesimpulan bahwa Allah itu berbuat aniaya kepada saya. Allah tidak mungkin aniaya. Dan itu ayat, itu firman Allah di Al-Quran. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya. Cuman belum 90 menit masalahnya. Iki menit ke 60. Jadi aku kudu ngenteni iki adil apa ora iki nanti pada menit ke 90 gitu ya. Jadi kowe nomor 9 imanmu ojo nganti goyah dalam keadaan apapun, ngalami apapun, imanmu artinya kowe karo Gusti Allah ki seduluran dalam tanda petik ya. Itu kan hakikatnya sama dengan seduluran juga. Tauhid itu nyawiji, mempersatukan dirimu dengan kehendak Allah. Ya, itu terus nomor 2, selama perjalanan imanmu kepada Allah, tauhidmu kepada Allah, kamu husnudzon terus. Husnudzon, sangka baik terus. Saya sangka baik terus. Aku dianiaya orang kayak apapun, saya tidak pernah dendam, saya tidak pernah benci, dan saya tidak pernah membalas, sedikit pun tidak pernah. Saya menerima itu sebagai bagian dari proses takdir Allah kepada saya, dan nanti saya baru tahu hakikatnya, hikmahnya setelah semuanya berakhir. Jadi aku ora tau ngarani piye-piye wong bal-balan isi tengah-tengah saduk-sadukan kok. Urung ono kesimpulan. Jadi demikian juga mungkin kalau PSHT di sejumlah daerah ada bentrok-bentrok di antara mereka atau dengan perguruan lain, itu mungkin tuh baru kita masuk ke, kalau Allah melakukan sesuatu kepada kita itu kalau tidak hukuman, peringatan, ujian, atau istidraj, dibombong. Gue jadi presiden, iso mergo gue disayang, iso mergo gue dibombong oleh Allah, bisa aja. Nah kita harus terus husnudzon kepada Allah. Jadi saya tidak pernah, orang-orang ngersulo aku, loro, orang masalah. Gitu ya. Dan Allah merahmati saya, kudune aku ini wis ngletak, wis ora iso apa-apa, wis ora iso gedhep, wis ora iso mangap, ora iso ngelek. Bahkan wis ora iso bergerak ngene iki ora iso. Aku saiki isih rada bayangke kowe pencak mau aku ya kepengin terlibat juga dikit-dikit gitu loh. Karena ora mungkin kowe nek wis stroke ping 4 kan ora mungkin. Aku batang otak barang stroke kuwi. Dan faktanya apa? Faktanya aku isih diizinkan dan diberi kekuatan untuk depan karo kowe. Kurang piye? Allah kurang sayang karo aku piye? Jadi saya tidak boleh ngersulo kepada Allah. Ada ayat wala tayasu mirrohillah. Tayasu iki dudu tayasu artinya putus asa, putus harapan. Kalau Anda mengalami sesuatu dalam rumah tangga Anda, dalam kehidupan Anda mungkin boleh putus harapan terhadap pengalamanmu itu. Tapi kepada pertolongan Allah kamu tidak boleh putus harapan. Jadi sak sengsara-sengsaramu kowe kudu husnuzon bahwa Allah akan menolong. Mulane kowe sing setia karo Allah, kowe setia hati ya. Sing setia sama Allah, pasti dia akan menolong. Tidak boleh beranggapan bahwa Allah tidak menolong. Tidak bisa. Itu salah, bukan hanya tidak boleh, itu salah. Secara ilmu ya salah, secara iman ya salah. Jadi ngono dek kira-kira ya. Jadi apalagi Allah itu boleh ndak adil. Entuk toh? Misalnya saiki kowe dipateni entuk ora? Angsal. Ayo toh, haknya Allah toh. Haknya. Sak karep-karepku toh. Makanya Allah mengatakan barang siapa tidak setuju kepada ketentuanku, kata Allah, saya persilakan pindah dari bumiku, muter aku. Caranya piye arep nang bulan apa nang ndi. Jadi kalau misalnya ngene, ana bocah keserempet motor, tiba nang rumah sakit. Allah bisa ndak menghindarkan motor itu supaya ndak nyerempet anak? Bisa. Bisa toh? Tapi terjadi anak itu diserempet motor, berarti anak keserempet motor adalah bagian dari ketentuan Allah, betul enggak? Nah, itu sebagian dari ketentuan Allah, jangan tidak setuju. Tapi carilah kandungan ilmunya dan hikmahnya kan gitu.
Mungkin itu awal dari rizki, mungkin awal dari berkah, mungkin itu bagian dari proses untuk memberkahi kamu kan gitu. Jadi semua ketentuan Allah yang sudah terjadi itu ketentuan Allah. Pak Jokowi jadi presiden arep ping pindho terserah ping 3 ping 4 ping 5 kurang masalah. Kalau Allah menentukan saya terima. Kalau Allah yang menentukan saya terima, gitu kan. Orang no masalah. Maka rakyat kudu mandiri, orang tergantung presidennya, orang tergantung pemerintahnya gitu ya. Makanya Pak Bupati, cintailah rakyatmu supaya rakyat mencintaimu sehingga kalian saling membutuhkan, sehingga kalian akan saling sayang menyayangi dan selalu paseduluran, persatuan, kesatuan dan ukhuwah bainana, gitu ya. Menurut saya cukup ya? Cukup. Jadi Allah adil ora? Adil. Mau ngomong ora adil toh? Mau sekarang dicatat kalau malaikat Rokib Atid ya. Sekarang dicatat. Ning engko tak jalukke ngapura. Nggih, matur suwun. Ora apa-apa, engko tak sowan nang malaikat Rokib Atid niku rada genduk bocah nika ngono. Ora apa-apa wis sok-sok keliru ngomong ora apa-apa, jenenge menungso wong ya ora ono sing bimbing barang. Kiyaine malah gupu dadi wakil presiden terus. Nggih, leres. Leres. Ngono ya. Ora ono sing ngayomi, ora ono sing jadi umat Islam itu anak yatim. Rakyat itu kadang-kadang. Jadi Pak Bupati jangan sampai ada rakyat Bantul yang merasa diyatimkan oleh bupatinya, ngono ya. Karena bupati itu adalah ngomong lanang wedok. Pemerintah itu laki-laki, rakyat itu wedok. Jangan pernah sekali gini. Pemerintah dan rakyat lanang wedok, suami istri lanang wedok. Manusia semuanya dan alam itu lanang wedok. Ojo nganti sing lanang ngelarani wedok, sebab engko sing hancur sing lanang. Ngono ya. Kowe nek ngerusak alam, nebangi pohon semau-maumu, ya. Lemah kok gawe ora subur mergo macam-macam kokean pupuk dan seterusnya. Sing sengsara sapa? Lemahe apa kowe? Menungsone. Ya menungsone tadi. Mulane dadi menungso iki suaminya alam. Jangan sampai menyakiti alam. Jadi makanya yang namanya paseduluran itu tidak hanya kepada sama manusia, kepada alam juga seduluran. Karena kalau alam rusak yang hancur manusia, betul enggak? Alam ora bisa rusak. Ora masalah nek alam gitu. Gundul ya ora masalah oke. Nek kita hancur kita akan sengsara kalau alamnya rusak, betul enggak? Jadi seduluran ya aryo karo kabeh makhluk Gusti Allah. Mulane aku selawatane ngejak kabeh. Ngejak makhluk-makhluk kabeh, ngejak kayu, ngejak logam, gamelan, biola, gitar, tak jak selawatan kabeh, ya. Dan Anda semua saya libatkan untuk bersama-sama menempuh jalan tol yang namanya selawat itu. Nek kowe mlebu swarga dhewe lewat jalan berliku-liku kehidupanmu, mungkin ora tekan swarga. Ning mergo kowe dikai jalan tol yang namanya selawat, maka engkau punya akses untuk mendapatkan prioritas berdasarkan posisinya Kanjeng Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, cetha ya. Jadi gunanya selawat cetha ya, supaya kowe dientukke mlebu jalan tol Shiratal Mustaqim. Lurus langsung swarga ngono ya. Syukur PSHT itu yang duwe sudah punya kiai kok. Jadi seluruh ajaran Al-Qur'an itu sangat relevan, sama persis yang dikehendaki PSHT paseduluran apa terapi sama persis dengan Al-Quran, podo sampean menghikmati Quran maka silatmu akan lebih bagus, lebih bermanfaat, podo persis gitu. Iya tidak, jadi wong wingi ruatan yang dieng wae ruatannya apa toh? Saya beberapa 2 minggu ini acara dengan Kiai Kanjeng ruat desa di berbagai tempat dan ruatan itu persis Islam. Satu bersyukur, ya toh. Nomor loro resik toharoh membersihkan, ya. Nomor 3 menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya adalah kalian jangan bentrok di antara kalian supaya Allah juga senang untuk bersatu dengan kalian, supaya manunggaling kaulah Gusti, supaya tauhid. Tauhid itu tidak hanya keperluan kita, Allah sendiri menawarkan tauhid, maka Dia sendiri yang bertauhid kepada kita. Jangan lali. Jadi saya kira misalnya saya kira pengajian kan ditanya Pak Yai, pados napa to jenengan urip niki? Ridho Allah ngono to. Ridho Allah to. Padahal
Ya benar, tujuan kita ridho Allah, tapi syaratnya adalah Anda sendiri yang harus belajar ridho kepada Allah. Makanya kalimatnya rodiyatan mardiyah, bukan mardiyatan rodiyah, tapi rodiyatan mardiyah. Jadi nek kue ikhlas, kue ridho karo Allah, maka Allah juga ridho sama kamu. Gitu. Jadi mari kita lewat jalan, mulai dipelajari, Pak Yai tolong diajari biasa bedane sirot, siratal mustaqim karo sabilillah, karo sabil opo torik itu apa, torikot itu, sama syariat itu apa, kan itu semua bermakna sama, jalan semuanya. Torik jalan, syari ya jalan, sirot ya jalan, sabil jalan. Cah-cah Bantul sing ning Hongkong kuwi tak takoni kuwi duwe visa ora? Gadah apa visamu? Fisabilillah. Dan seterusnya. Tapi pokoknya dipelajari kabeh. Pokoknya kue belajar Quran berarti mematangkan kependekaranmu, jangan khawatir. Dan belajar Quran ora kudu dadi wong pinter ora. Dadi wong jujur, wong resik. Nek tafsir-tafsir kae kudu wong pinter. Dan Al-Quran itu dikasihkan oleh Allah kepada hambanya tidak untuk orang pinter tok. Dia bisa diakses oleh orang bodoh kayak apapun, oleh petani di desa, di dusun, oleh buruh-buruh, semua bisa mengakses Quran. Mulanya ojo ndaki nek menceramakan Quran, mergo Quran itu untuk semua manusia dan jin gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, cerita ya. Nggih, Mbah. Masih ada lagi enggak? Kalau enggak sekarang kita sebelum kelompok yang kedua kita selawatan dulu. Nyanyi dulu. Arep nyanyi pas selawatan? Matur suwun, Mbah. Nggih, ya. Tembati ya. Muga-muga hatimu ditambani karo Allah Subhanahu wa taala. Ditambani karo Kanjeng Nabi karo malaikat. Mulane kowe benisuk iki tangi turu assalamualaikum ping pindho. Noleh nengen assalamualaikum, noleh ngiwa assalamualaikum ya. Supaya malaikat ki ora kesepian. Engko suwe-suwe malaikat misuh kaya kowe engko. Bajingan cah-cahi. Dikancani bendina orang sebelum nopo aku. Makanya sering-seringlah menyapa malaikat dengan assalamualaikum ya. Kalau kepada Kanjeng Nabi Al-Fatihah, kalau kepada para malaikat assalamualaikum ngono ya. Kita pangeran bareng Oke, nanti dari semua jawaban 3 kelompok tadi akan kita cungkupkan, kita puncakkan, kita tumpengkan ya, untuk supaya memantapkan langkah-langkah ke depan perseduluran setia hati kita bersama-sama ini ya. Mas Helmi, persilakan kelompok yang kedua. Baik, Mas Imam minta tolong Omik untuk kelompok 2, kelompok Semut Ireng. Oke, silakan teman-teman kita simak presentasi kelompok Semut Ireng. Ya, maju ke tengah seperti tadi. Ya. Tengah mas, supaya kita belajar fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu menghadap ke depan. Bisa noleh kanan kiri enggak apa, tapi ngadap ke depan. Saya mewakili kelompok dari Semut Ireng. Dari diskusi kami bertiga tadi, kita menemukan jawaban yang pertama, apa yang berkembang pada diri Anda setelah mengikuti latihan PSHT. Jawaban dari kelompok kami, yang pertama, kami lebih bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kami lebih bisa mengenal diri sendiri serta menambah kepercayaan diri dalam menghadapi segala sesuatu persoalan dalam hidup serta menambah wawasan untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang ketiga,
kita lebih waspada serta hati-hati dalam mengambil setiap keputusan, setiap kita akan melangkah dalam menjalani segala hal yang ada pada kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apa pengalaman Anda di masyarakat setelah Anda menjadi warga PSHT? Jawaban dari kelompok kami, kita jadi lebih bisa menyesuaikan diri dalam hidup di masyarakat dan dalam bersosialisasi di masyarakat. Kita tidak membeda-bedakan kelompok A, B, C, dan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa puncak dari setelah Anda mengikuti pencak silat dalam kehidupan Anda bermasyarakat? Jawaban dari kelompok kami, puncak seorang pesilat di masyarakat yaitu menjadi lebih aktif bersosialisasi di masyarakat, berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga kita, serta kita bisa mengayomi mulai dari keluarga hingga lingkup masyarakat sekitar kita, serta lingkup terbesar dalam kita hidup bernegara. Mungkin Mekaten Mbah Nun, jawaban dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan dari teman-teman? Angkat tangan kalau ada. Respon dari Mas Joko. Oke. Monggo Pak Joko memberikan tanggapan untuk kelompok semut hitam, semut ireng. Baik, terima kasih dari kelompok semut ireng. Mohon izin Mbah Nun. Semut ireng, saya mendengar jawabannya sudah cukup bagus. Inilah anak-anak muda, adik-adik saya yang berpotensi untuk menjadi PSHT yang handal. Maka dari itu, marilah PSHT dimulai dari Bantul. Kita tetap akan bersatu padu, membangun paseduluran yang membawa misi untuk manusia seluruhnya. Artinya nantinya mudah-mudahan apa yang menjadi moto PSHT menjadikan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, itu bisa tercapai lewat wejangan-wejangan leluhur PSHT. Terima kasih kelompok semut ireng. Jadi untuk kedepannya kelompok semut ireng bisa disimpulkan, artinya kalau sudah seperti ini yang kita capai, berarti PSHT tidak ada lagi kesengsaraan, kesulitan. Artinya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Cak. Tepuk tangan untuk PSHT. Saya mau komparasi dikit ya. Upomo sarjana UGM ditakoni hasilnya apa kowe sinau ning UGM, jawabane ngene ora? Jawabane kira-kira piye? Kira-kira padha ora karo PSHT iki? Coba Anda bayangkan kalau sarjana UGM, sarjana atau orang parpol jawabnya gini enggak? Yang terpenting dari jawaban mereka adalah bahwa mereka itu manusia seutuhnya. Dengan landasan yang jelas, manusia berbudi luhur. Luhur itu mulia, luhur itu lebih baik. Jadi luhur itu lebih tinggi daripada baik, lebih tinggi daripada benar. Ya, saya tidak mengecam UGM, tapi kalau Anda kuliah di kampus enggak gini perspektifnya atau bulatan pandangannya enggak kayak gini. Ya. Itu hanya di PSHT atau di Ma'iyah. Dan Islami yang ini Islam, podo persis ngono kuwi gitu ya. Dan semua yang diajarkan atau dilatihkan, dibiasakan di PSHT ternyata adalah sirotun nubuwah atau
jalan kenabian. Persis ngono kuwi, menungso iku kudu berbudi luhur, ngerti salah bener, ngerti benere dhewe, aja nggugu benere dhewe, kudu empati karo benere wong akeh supaya bareng-bareng nemokke bener kang sejati. Ngono ya emak iya ya. Itu pun tidak hanya bener, itu juga harus baik. Mentang-mentang bener kowe benermu dhewe njur wong liyane dadi salah, karena bener itu sangat relatif. Di dalam fakta hidup kebenaran itu bisa relatif. Mulane aja nggugu benere dhewe, tapi kudu empati karo benere wong akeh supaya bareng-bareng iso nemokke bener kang sejati kan. Jadi bener kudu apik. Apik kudu luhur. Bener tok urung karuan luhur, apik tok urung karuan luhur. Maka bener, apik atau baik, benar, baik, luhur itu di atasnya. Jadi kalau dalam Islam namanya karomah. Karomah itu keluhuran, gitu ya. Nah, PSHT ternyata punya ideologi dan pembelajaran yang luar biasa menuju keluhuran. Jadi ini majelis luhur PSHT ngono ya. Ada majelis luhur. Iya. Ya, majelis itu harus luhur, nggo ngopo? Wong menungso kok. Menungso ya kudu nek iso ya kudu luhur, nek ora dadi wedhus wae. Apa bedane wedhus karo menungso? Wedhus ki mangan suket ning paham suket ora? Ngerti kuwi suket dudu. Pitik ngerti nek kuwi panganan ora? Sapi ora ngerti. Kewan kabeh ora ngerti. Tapi menungso kuwi ora mengerti, tapi juga membawanya sampai ke tingkat keluhuran. Keluhuran itu kemuliaan, karomah ya. Jadi Anda itu tidak hanya khair, tidak hanya ma'ruf, tapi Anda juga karim. Nek cara Arabe, cara Qur'ane ngono ya. Tepuk tangan untuk PSHT ya Allah. Ya. Ya ngono kuwi Islam, ya rada-rada ngono kuwi berarti Islam itu begitu kowe dadi bupati kok terapke ya ngono kuwi outputnya. Kowe menerapkan silat ya ngono kuwi. Kudune pemerintah Indonesia ya menerapkan, saya malah anti Islam, malah Pancasila bertentangan dengan. Lah Pancasila iki ya Islam. Wong kata-katane we 8 sing nyilih kok Islam kok. Gitu. Kata apa? Adil, adab, apa meneh? Rakyat, musyawarah. Apa meneh? Hikmah. Kuwi kabeh nyilih wis ora kondo, malah menentang kan. Jadi, itu semua karena politik sama sekali tidak punya keluhuran. Maka kita Bupati insya Allah karena tingkatnya kabupaten tidak akan terkena atau yuwaswisu fisudurihi kontaminasi dari Jakarta. Nah, Jakarta itu pancen pintu gerbang kerusakan Indonesia. Ngono ya? Sak TV ini sak sembarangi, sak wacanane, sak segala macam. Pokoknya Bantul mandiri ya. Dengan PSHT Bantul makin mandiri. Mandiri itu bukan sekedar kue kuat kepada orang lain, kuat terhadap dirimu sendiri. Karena tantangan terbesar itu berasal dari nafsumu sendiri, dari lawamah dan dari apa namanya? Dari nafsu amarahmu sendiri gitu ya. Jadi bela diri tadi itu harus kita sadari bahwa memang ada bela diri yang secara fisik, belajar jurus, belajar tendangan, belajar ginkang, belajar apa jenenge, tangkisan dan seterusnya. Tapi harus tahu bahwa dalam hidup ini apa yang harus Anda tangkis. Ada banyak hal dalam kehidupan, terutama dari politik yang harus Anda tangkis. Ojo gelem kue kelelep neng kono kuwi. PSHT tidak akan mungkin. Tadi upamane saya kue mlebu partai entuk ora? Entuk. Ning gawanen partaimu dadi PSHT watake. Jadi Anda masuk ormas boleh, apa saja enggak apa-apa, asal dengan jiwa PSHT, dengan jiwa yang luhur untuk seluruh umat manusia dan bangsa Indonesia. Ngono ya? Ya kira gitu. Jadi sekali lagi saya sangat senang menemukan bahwa ini gini, kenapa Pak Bupati, kenapa saya minta teman-teman para pesilat yang ngomong, bukan ketuanya, bukan Mas Joko dan seterusnya. Karena saya meniru Rasulullah itu enggak bikin undang-undang di Madinah. Yang bikin undang-undang Madinah atau At-Taqafah Al-Madaniyah 47 pasal itu yang bikin adalah rakyat langsung. Yang bermacam-macam. Orang Islam cuma 15%, selebihnya orang Yahudi, orang Kristen, Kristiani, orang animis dan seterusnya, ada yang tidak beragama. Mereka yang bikin perjanjian yang menjadi pasal itu. Dan Rasulullah orang melu nggawe. Jadi nek kowe pemimpin kudu
membangun kepercayaan kepada rakyatnya dan dibimbing supaya rakyatnya itu bisa bangun betul dengan dirinya sendiri, dengan kemandiriannya sendiri. Makanya saya minta 3 kelompok ini, nek sing ngomong ini Mas Joko aku ora gumun, pancen ketua gitu kan. Nek sing ngomong ini iki mau pesilat-pesilatnya, murid-muridnya kan dahsyat. Makanya saya sangat optimis bahwa PSHT harus punya peran nasional yang sangat bagus di masa yang akan datang gitu ya, dalam jangka panjang gitu ya. Insya Allah itu ya, karena kita dari dulu ngomong pembangunan manusia se-Indonesia prakteknya ora babar pisan toh, prakteknya nembak ajudane dhewe toh, kan gitu. Tapi turutilah ngapusi 303 ini yo top-topan, ono petinggi polisi yo duitnya nganti 8 triliun koma loro ki lak nglarani atimu to kuwi. Kowe iki ndelok duit 100 juta wae urung karuan tau kok. Ndelok urung tau, Pak. Dapurane cah-cah. Cah-cah iki mung bondo nekat. Bonek-bonek ora duwe penggawean wani rabi. Utange akeh, anake manak meneh. Ngono ki to. Tapi itu juga faktor yang bagus bahwa Allah itu sangat penyayang kepada setiap makhluknya dan mereka sangat beriman kepada Allah meskipun keadaannya sangat berkekurangan, tapi hanya orang Indonesia yang mampu mandiri seperti ini, Pak. Jadi sampean harus bersyukur bahwa sampean bupati memimpin rakyat yang paling dahsyat seluruh dunia. Nek ning Amerika modar kae. Modar ora kuat dadi wong kaya kowe iki. Kowe iki ana Covid yo menjegideg wae, yang guyang-guyu wae. Gitu. Maskeran mergo ben ora ketara nek ora hafal selawatan to. Jadi rakyat Indonesia itu saya bersaksi dari zaman dahulu, dari takdir Allah, para malaikat menumpahkan air berkah sampai menjadi 2/3 lautan di Indonesia, sampai Allah menurunkan Kazilun Jannah di Pulau Jawa bergaul dengan Banujan, sampai kemudian Adam diciptakan dengan hibrida baru. Itu saya bersaksi bahwa Indonesia itu adalah pusat kemakmuran dunia atas takdir Allah. Tanahnya paling subur, tanamannya paling kaya, gitu. Manusianya canggih-canggih. Arab kok pegawai sengsara ora iso kaya tetep guyang-guyu mal cengengesan kok. Saiki bensin munda. Aku mau liwat di mana-mana dari Jogja ke sini tadi antri duawa banget. Piye ta iki? Logikane piye? Bensin munda kok malah antrine semono dawane. Di Jawa Timur lebih parah lagi. Nek urung munda rakyatnya nantang, ayo jare kate ngundakno bensin, ayo wis, ayo. Ayo, tanteni ayo, jajal. Ngono. Nek Jawa Timur malah gitu, ludrukan. Wong Jawa Timur iki kualik logikane kok. Ditagih utang nesu karo sing nagih, Mas. Iya, Mbuh. Kowe nagih utang piye to pekok apa piye kowe iki? Ngerti aku iki. Cetha aku ora duwe duit kok kowe nagih utang, bodoh banget kowe iki. Kudune kowe rene iki ngutangi meneh. Kok malah nagih. Kowe iki ora ndek utang ngono ki. Jawa Timur ngono kuwi logikane, Mas. Mulane kowe ndek presiden saka Jawa Timur lumayan. Cina kene iki ora ndek utang Cina. Cina ndek utang kene sejak tahun 1957. Perjanjian antara Bung Karno, John F. Kennedy sama Mao Zedong. Dan lain-lain, ada banyak fakta-fakta yang kita tidak mengelolanya sehingga kita sekarang seolah negara miskin gitu loh. Miskin ndasmu. Kabeh wong duwe omah ning kene iki. Ora ketang ming gubuk gitu, orang kita ming cilik ning duwe kabeh. Delok ning Amerika. Sejak sekolah wis utang nang negara ya Mas. Sudah wis utang negara engko ana nek wis ora iso mbayar ngono wis tuwa rada tuwa kae wis ora iso mbayar kutone kosong omahe ditinggal kabeh. Nek wong Indonesia ya mbok ning Kali Code ngarepe Suwadak kae itu omah cilik-cilik kuwi isih kober nganggo taman bunga, isih kober ngingu manuk, isih Pak. Nek wong Amerika nek ora wong sugih ora ngingu manuk. Ning kene iki kere tetap ngingu manuk karena kita itu sangat mengerti terhadap kehidupan. Kita itu sangat padang atine, kita itu sangat tangguh, sangat tahan banting. Kaki lima kok usir, teko meneh. Dan kok usiren teko meneh Pak Bupati, hati-hati ya. Arep kok usir kok piye, sesuk teko meneh Indonesia. Aku meraktekke, aku masuk lembah Badar, tempat perang Badar. Dicegat karo polisi.
Terus aku balik. Polisi mlebu kantor, aku runu meneh. Cegat meneh. Mlebu meneh, aku runu meneh. Yang ketiga sudah tidak dicegat lagi. Ngeluh nek musuh wong Indonesia. Ngeyel pol kok. Duwe nekat. Bahasa wong Arab ora ono nekat. Tentara Indonesia itu dahsyat dalam penyelamatan berbagai macam penculikan. Nek karo tentara Indonesia, entah angkatan laut, entah Denjaka, entah Kopassus, entah apapun ya. Nek wong Indonesia ki nekat-nekat. Nek musuh Amerika, Eropa, NATO segala macam ini mikir dawa. Nanti kita hitung ini kesuwen rek. Selak Maghrib gurung mangan iki. Ayo wis sikat ae. Urusan buri, makanya nekat namanya. Nekat itu tidak ada bahasa Inggrisnya toh, Pak Dokter. Bahasa Arabnya ya ora ono. Makanya bahasa Jawa itu bahasa paling kaya kosakatanya dan maknanya di seluruh dunia. Orang no bahasa Inggrisnya kunduran truk. Dridilen, kami sosolen orang no. Apa meneh? Anyang-anyangan orang no. Orang no bahasa Inggrisnya, bahasa Jerman orang no. Mengenai Indonesia sangat detail terhadap kehidupan dan itulah peradaban Jawa, bukan hanya kebudayaan Jawa, tapi peradaban Jawa. Tibawe macam-macam. Nek tibone nang mburi geblak, nek tibone ngene iki kejelungup. Ana meneh mayat tiba saka bendusane nyelorot, ya toh. Nek bahasa Inggris kan fall down. Bahasa Arab sakoto yaskutu mek ngono tok. Tapi wong saiki nendang wae nek nang ngarep kuwi nek ngene iki nabok. Nek ngene iki ngetak, nek ngene nek Jawa Timur ngibeng, tak gibeng dasmu kon kok gitu kan. Gibeng. Jadi bahasa kita itu sangat kaya dan kita tidak sepantasnya minder kepada orang Barat, orang Arab dan siapapun yang lainnya. Kita itu bangsa unggul di dunia. Bahkan seluruh kesejahteraan di alam semesta itu kita punya antenanya di Borobudur kan gitu. Jadi untuk menyerap energi dari langit dan alam semesta itu ada putaran ke kanan searah dengan jarum jam itu untuk menyerap energi, belajar fisika gue. Nah, itu sudah disediakan Allah bareng karo datangnya Rasulullah abad ke-6. Ya. Cuman kita ini, pemimpin kita ini tidak sinau, tidak menghargai masa silam, orang ngergani mbah-mbah, orang ngergani ngelmu, yang sekarang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal dasmu, kearifan global kuwi. Semua manusia membutuhkan itu kearifan lokal. Jadi kita itu selalu dilokal-lokalkan, selalu di daerah-daerahkan, selalu direndah-rendahkan. PSHT tolong ikut membangun dan nyorong Indonesia untuk menyadari karomah dari Allah kepada bangsa Indonesia. Tolong bangkitkan harga dirimu. Apa meneh teratai itu kan lambang kebangkitan dan pencerahan. Ya. Jadi dari PSHT suatu hari nanti akan muncul pemimpin-pemimpin Indonesia yang optimis, yang orang munduk-munduk karo londo. Upama kue keposo munduk ini karo ngentut, ini ya. Ini karo ngentut dut, ini ya. Gitu. Saya bukan ingin menghujat atau melecehkan bangsa lain, tapi tolong jangan minder, tolong jangan inferior, tolong jangan rendah diri. Jangan rendah diri dan kita maknyahan gini ini dengan PSHT ini supaya kita bareng-bareng ke depan untuk menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang unggul, bukan mengungguli, unggul saja, tidak mengungguli. Kita tidak takabur, kita tidak ngendas-ndasi wong, kita tidak ngendas-ndasi. Apa sebabnya londo rene kan mergo kene sugih toh. Mereka mau dagang tapi tekan kini jebul ratune gampang dihapusi, akhirnya dihapusi. Jadi mereka 3,5 abad itu bukan menjajah tapi ngapusi wae. Ngapusi rojo-rojo kene terus rojone ngapusi rakyate nganti tamat Van de Venter. Apa namanya? Era Van de Venter pada waktu itu. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi PSHT I love you. PSHT aku titip Indonesia kepadamu. Saya ikut titip Indonesia kepadamu karena Indonesia itu betul-betul terpuruk oleh dirinya sendiri, oleh ketidakyakinan dirinya sendiri, terpuruk oleh yuwaswisufi sudurinas dari yang masuk melalui Jakarta. Termasuk Islamnya juga dibikin terpuruk karena sidik haram, sidik
musyrik didik bid'ah ngono to. Akan yang Nabi tahu po main silat. Berarti silat bid'ah ngono kuwi. Piye to? Kanjeng Nabi itu pegulat tau enggak kamu? Dia jagoan gulat Rasulullah itu. Ora tau ngerti to ceritane kowe, aku nyekseni dhewe iki. Ana wong ngenyek bendina. Kanjeng Nabi kan berdamai pertama kan nanggone Ka'bah iki kan tinggu pasar to kuwi. Kanjeng Nabi teko memperkenalkan Islam, tauhid, gitu. Terus ana wong nyindir terus tauhid nih ya, gitu. Tauhid nih ya. Nah, Kanjeng Nabi beberapa kali digitukan lagi langsung saya tantang Anda untuk gelut karo aku. Nek kowe menang aku leren dakwah. Ditungkul karo Kanjeng Nabi langsung wet kaya iki mau kaya pertunjukan sing ketiga tadi. Ditungkul. Ini ditungkul ya. Itu kan pencak itu kan main momentum, main ruang. Jadi kalau ada ruang kosong dengan momentum yang tepat kowe iso menang kan gitu. Jadi kekuatan kalah oleh kecepatan. Teorinya ya, kecepatan kalah oleh momentum. Momentum as-sa'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ini ayatnya. Jadi pesilat itu ayatnya oke, Mas. Banyak ayat-ayat Quran yang bisa mempermatang jurus Anda dan kekuatan bela diri Anda gitu. Apalagi silat ini punya 5 fungsi ya. 1 untuk mendorong dan merintis dan membangun, merawat persaudaraan. Jadi fungsi sosial yang pertama, fungsi peradaban, fungsi kebudayaan. Yang kedua olahraga. Jadi kue kudu bugar orang yang sehat, bugar. Kue tahu ngalami pengajian nanti jam 3 esok? Dulu kalau Mak Ian sampai jam 3 pagi enggak? Kue kira-kira kiai ini sehat, bugar orang. Bugar orang. Jadi aku ini loro, ning aku bugar, aja kuwatir. Aku saya nganti esuk wani, pomorano subuh terus nganti jam 09.00 esuk. Ning kan mesake kowe dadi orang nyambut gawe. Wis arep ngelamar cah wedok urung duwe penggawean terus piye kan gitu. Terus nomor 3 fungsi kesenian. Jadi PSHT juga siap untuk mempertunjukkan keindahan gerak, keindahan ciptaan Allah gitu. Jurus-jurus semua itu kan semua keindahan itu gitu. Seperti tari juga gitu ya. Meskipun dia lebih bagus dari tari karena dia punya multi efektivitas. Dia punya efektivitas yang tidak hanya untuk keindahan kasat mata tapi juga untuk kesehatan tubuh, kebugaran hati, padang hati dan kecerdasan pikiran. Insya Allah pesilat lebih cerdas pikirannya daripada yang tidak bermain silat. Karena nanti dalam kehidupan kudu silat, kudu pinter silatmu. Pak Harto tak wurui ngomong aku ora padhaen dadi presiden gitu. Rumah samu gampang murui rojo kaya ngono kae ngomong kaya ngono kuwi. Itu karena saya pakai jurus ilmu silat. PSHT ya. Jadi aku hidup itu silat kok. Gue karo maratuwamu piye carane ben kowe ditampa. Itu pakai ilmu silat juga rumah samu gitu. Pokoknya nek kowe duwe calon mertua senengane jarum 76 ya kowe nek teko kudu nggo jarum 76 sak bos. Apa piye gitu ya. Tapi pokoknya Anda harus bermain silat dalam hidup ini harus. Soalnya aku duwe kanca seniman. Kowe nek anake diapeli cah lanang, kowe dhek pasang rai Dursasana kae, kereng ngono kae. Terus akhirnya takon aku, "Cak iki aku kok dibesenguti terus karo calon mertuaku. Ayo nggawa rokok rek. Nggawa rokok anggere teko kowe nggawa rada gedhe ngono kae, dhek mesti mesem ngono. Tenanan mesem akhirnya. Makanya saya itu tidak bisa berhenti merokok berarti karena apa? Lah piye cacahnya kayak aku rokok terus. Kayak rokok terus. Untung rokok itu juga bikinan Allah. Tembakonya ya toh. Dan mustahil tembakau itu menyakitkan orang. Mustahil Allah itu menyakiti hambanya. Pasti ada manfaatnya, cuman kita belum tahu aja, kita tidak riset aja, gitu loh. Kita belum riset aja. Jadi ojo nyalahke mbako nih, nek nyalahke rokok iso. Gitu. Karena rokok itu adalah karya manusia, ijtihadnya manusia atau bid'ahnya manusia. Jadi kue ora entuk tanpa hidup tanpa ijtihad atau bid'ah. Bid'ah itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya. Misalnya sego pari kok dadekke beras kita dadeke sego, itu namanya bid'ah hasanah gitu ya.
Nah, itu kita butuhkan. Nek ora ana bid'ah, ora ana iki kabeh. Lampu sak piturute iki gitu. Karena di masjidnya Rasulullah dulu ora ana listrik. Tidak ada karpet ngene iki urung ana ya. Bahkan Rasulullah ya ora tahu nganggo kaos oblong ya ora tahu. Jadi kalau ngomong bid'ah syirik-syirik iki akeh banget. Kanjeng Nabi ki pesen ojek ya ora tahu, GoFood apa meneh ya toh. Mancing ya ora tahu, nang Samas ya urung tahu sak pitu. Sok-sok kowe ning swarga ketemu Nabi Musa. Nabi Musa jenengan ngetos browsing mboten. Asu kowe iki apa kuwi? Ngono kuwi. Jadi kita jangan, nek PSHT kan dia bilang tadi, segala sesuatu dipertimbangkan sematang-matangnya kan gitu kan. Dan itu kan alat untuk luhur gitu kan. Jadi teman-teman sekalian saya kira ini sudah di jalan yang benar, setahu saya gitu loh. Apalagi ada ketegasan tahu salah dan benar, berarti sekaligus tahu baik dan buruk. Jadi tahu mulia dan hina gitu ya. Jadi jangan sampai kebenaran yang kamu ketahui itu membuat kamu hina. Karena di atas kebenaran ada kebaikan, di atas kebaikan ada kemuliaan atau keluhuran tadi kan, luhurnya kan kuncinya tadi. Manusia berbudi luhur. Iya. Tahu benar dan salah itu anunya, torikotnya. Luhurnya itu apa? Luhurnya itu makrifatnya gitu loh, kira-kira gitu. Nah, latihan silatnya itu syariatnya, kira-kira gitu. Hakikatnya adalah menuju makrifat untuk berbudi luhur tadi. Makrifat itu orang njur kue ketemu Sunan Kalijaga ning Parangtritis orang njur kue tepungan karo Nyai Roro Kidul karo Kanjeng Ratu Kidul. Kowe ngerti bedane ra? Sesuk tak tepungke kowe. Nek Raja Laut Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul kuwi jenenge Nawang Wulan. Nek Nyi Roro Kidul kuwi jenenge Nawang Sih. Nah. Burung tepung tak kowe, sesuk tak tepungke ya, sesuk tak jarono mayan ning Parangtritis. Ning kowe didilat karo banyune. Terus kowe digawa nang istana kono, dirabekke karo jin kowe modar kowe. Itu semua jangan dibilang klenik dulu, nek kowe ora ngerti iki meneng to cangkemmu iki. Ngono lho. Wong ora mudeng kok ngaran-ngarani terus. Ana wong ana jarane kepang mangan tari kok dinesoni berhubungan dengan setan. Lho kok ngerti nek berhubungan dengan setan berarti kowe ya berhubungan karo setan gitu kan. Wong mangan jaran kepang, jadilan mangan pari kuwi mergo ora iso tuku sego bungkus. Kudune kowe iki nulung ngekeki mangan kok. Kudune Pak Bupati ngundang jadilan kuwi nang kabupaten terus disediani mangan ben ora mangan pari kan gitu kan. Karena kalau manusia itu pari kan dadekke beras, beras dadekke sego, sego dadekke sego goreng, terus dadi bubur dan menir dan karak serta intip ya toh. Kuwi ora ana bahasa Inggris intip ya, Pak. Jawa itu top tenan kok. Ana intip barang iki piye? Jaran pun duwe anak beda jenenge kok belo. Nek sapi kebo, gudel, wedhus, cempe, pitik, kuthuk. Coba. Ayo dolano bahasa Inggris e. Ngono arep ngatur-ngatur Indonesia. Indonesia lebih kaya dari kalian semua sedunia. Maka carilah pemimpin tahun 2024 yang punya pengetahuan sebagaimana Brahmana atau Nabi Ibrahim. Abul Anbiya zaman dulu. Yang menguasai seluruh bulatan kehidupan ini. Tidak hanya mengerti iki tok iku tok. Tidak fakultatif tapi universal ngono ya. Jadi pokoknya rasake wong kae jangkep apa ora jangkep. Saya kan rata-rata ora jangkep. Nek ngerti A, ora ngerti B, ngerti B, ora ngerti C kan gitu kan. Kudu ada bulatan kesadaran, bulatan pengetahuan, bulatan pandangan ngono ya, oke? Sekali lagi tepuk tangan untuk PSHT sekeras-kerasnya. Sekarang kita dengarkan kelompok yang terakhir. Apa gue? Apa gue mau? Ora lu lumayan iki mau. Ketoke anu apa? Ora. Trompete PNR Israel di bandemke. Bandemke ketoke. Tenan lagi gede, celorot tenan. Mudah-mudahan itu adalah berkah untuk Bantul. Amin. Itu bukan klenik, itu bukan klenik, itu
Wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu selalu memberikan tanda-tanda perumpamaan-perumpamaan. Semua itu ayat Allah. Kabeh iki ayat Allah, kowe iki ayat Allah. Getihmu ayat Allah, irungmu ayat Allah, nafasmu ayat Allah. Tidak ada yang bukan ayat Allah. Semua itu tanda-tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Yang kelompok ketiga mana? Oke. Nyun sewu ke depan Pak, supaya nggih. Nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Nun sewu Cak Nun. Nggih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Cak Nun mungkin tidak satu persatu atau 1, 2, 3 urut, tapi global ke semuanya saja. Saya belajar desa Trate sudah cukup lama, mulai tahun 75 sampai saat ini. Saya masih belajar dan sadar sedang belajar. Kalau tidak sadar sedang belajar, tidak akan mungkin sampai hari ini saya terus belajar dan belajar. Maksudnya Pak Yanun? Ya, dan kemudian setelah sekian tahun saya belajar, saya menemukan sesuatu di Desa Trate ini. Jadi Desa Trate ini ajaran yang mengajarkan mengenal diri. Nah itu juga mungkin nanti bahasa Arabnya Cak Nun untuk bisa memberikan bahasa Arabnya. Lah, siapa mengenal dirinya akan mengenal itu hanya Nyun Sewu Cak Nun, kira-kira apa ini? Atau mungkin Pak Kiai. Jadi ajaran sejati itu adalah ajaran mengenal diri. Siapa mengenal dirinya akan mengenali Allahnya. Nyun Sewu Pak Kiai, bisa di bahasa Arabnya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Itu juga harus dialektis. Itu juga berarti man arofa robbahu fakot arofa nafsahu. Karena manusia itu baru menjadi manusia kalau dia mengerti dirinya. Itu jenenge menungso. Nek wedhus kan orang tidak wedhus toh. Mungkin setan juga tidak ngerti kalau dia setan. Jin mungkin mengerti, tapi kalau iblis tidak ngerti gitu ya. Jadi manusia itu hendaklah belajar mengenai Tuhan, meskipun jangan pelajari Tuhan secara ilmu manusia. Makanya pendekatannya kepada Allah itu iman, bukan ilmu. Gitu ya. Jadi mempelajari Allah itu adalah mempelajari outputnya, mempelajari makhraj-makhrajnya, atau simbol-simbolnya, lambang-lambangnya, atau gejala-gejalanya, atau tindakan-tindakannya. Dan itu tiap hari kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan ekspresi Allah di mana-mana. Kue arep turu we nek ora ana kuwasane Allah kowe ora iso turu kok. Kowe lak mung keturon ta ben bengi. Kebanyakan manusia mung keturon Pak Bupati, keturon. Jadi ora iso kowe mau bengi turu jam pira ora iso dek jawab. Aku turu ya jam 11-an. Ning jam 11 men ora ngerti kowe. Karena kamu tidak punya habitat untuk mengetahui detik ketika kamu beralih dari bangun ke tidur gitu ya. Jadi itu semua kuasa Allah. Ngeten Pak Yai. Itulah yang bahasa Arab seperti itu. Kemudian selama ini juga Desa Trate sendiri punya metode, kemudian punya tolok ukur, dan kemudian handlingnya juga diharapkan sampai juga. Metodenya adalah itu tadi ada diajari gelut. Lah dulu saya belajarnya juga karena kepengen gelut, bisa gelut. Ternyata setelah masuk ke dalam, ternyata tidak hanya gelut saja, tidak hanya pencak saja, ternyata sampai betul-betul mengukurnya ada, sampai ke nanti handlingnya ada, tujuan utamanya ada, itu. Makanya sampai saat ini saya masih belajar terus, dan sadar sedang belajar. Nah, metodenya itu tadi adalah senam jurus dan yang lainnya, itu banyak sekali, sampai bisa disahkan menjadi warga. Nah, syariatnya tadi yang dibicarakan oleh Cak Nun adalah syariatnya adalah belajar mengenai jurus dan yang lainnya, termasuk juga tarikatnya keesaan, hakikatnya keesaan.
Setelah itu metode itu dilakukan, kemudian disahkan jadi warga lah. Itulah baru dibukakan sebagai pendekar tingkat 1, dibuka pintu untuk betul-betul mengetahui betul apa ajaran Setyaki itu. Nah disitulah belajar dan belajar terus belajar, ternyata juga istilahnya itu setelah masuk itu ternyata desa saya adalah kedung jeru. Jadi semakin belajar makin dalam semakin tidak tahu, semakin tidak tahu, semakin tidak tahu. Terus selesai itu ada trap 2-nya. Setelah tingkat 1 ada metodenya itu ini seperti ini, akhirnya sampai ke tingkat 2-nya. Setelah tingkat 2 itu juga ada metodenya, ada tolak ukurnya, yang sudah sampai betul akhirnya sampai ke tingkat 3. Itulah yang harapannya nanti dulur-dulur Esa semuanya mampu sampai betul-betul menemukan pribadinya masing-masing. Dan di Setyaki itu ada juga istilahnya yang di muka dilma itu. Tadi siapa mengenai dirinya akan mengenai rolnya lah. Di Setyaki mengajak para warganya untuk menyikap takbir di mana sang mutiara itu bertakhta. Nah ternyata itu di lubuk hati sanubari yang paling dalam. Nah itu ternyata setelah beberapa kali saya belajar terus, ternyata di lubuk hati yang paling dalam adalah imannya masing-masing. Nah, imannya masing-masing di dalam lambang Setyaki digambarkan jantung hati bersinar. Nah, jantung hati bersinar, jantung hati yang bersinar itu sinar cinta kasih, bukan sinar yang lain-lain. Jadi kesemuanya manusia punya iman masing-masing. Yang dilakukan itu kalau melalui betul-betul imannya betul, tidak mungkin saudara-saudaraku semua bertindak yang tidak baik, bertindak yang tidak sopan. Semuanya mesti baik, mesti baik, mesti baik. Karena betul-betul pakai iman. Hubungan manusia dengan Tuhannya pakai iman, bukan pakai yang lain-lain. Mungkin begitu Pak Nun. Ya. Harapannya nanti di Kabupaten betul-betul bisa berkembang. Tadi memang yang diharapkan betul-betul bisa guyup rukun, bisa mengembangkan Bantul sebaik-baiknya. Harapannya itu. Jadi saya sudah sekian puluh tahun, bahkan sudah hampir 40 tahun saya masih belajar karena merasa tadi masuk ke dalamnya ternyata kedung jeru. Kedung jeru semakin ke dalam semakin tidak tahu, semakin ke dalam semakin tidak punya apa-apa. Itu. Untuk itu biar agak semangat lagi. Pesate! 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 Mungkin itu Pak Canun yang bisa saya sampaikan, biar nanti bisa diurai kemudian oleh Canun atau mungkin Pak Kiai. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Jadi kalau melihat semua jawaban dan ungkapan Bapak-Bapak tadi itu jelas bahwa sebenarnya tidak diperlukan saya ke sini. Jadi saya dengar beliau tadi mendengar misalnya ada perspektif dari berbagai keperluan umat manusia, bangsa Indonesia, masyarakat. Misalnya beliau mengatakan, dokter kita mengatakan di PSHT itu ada kewajiban atau kesadaran untuk menghormati ajaran, adat istiadat dan hukum positif. Kalau ajaran berarti dari langit. Nek ajaran ora iso teko bumi. Jadi kalau ajaran itu dari Allah, itu namanya ibadah mahdhah. Ada jadi urip iki nilai ana sing saka Gusti Allah, mudhun, ana sing kuwe goleki Gusti Allah. Iki jenenge muamalah. Ya. Atau nek Jawa kejawen. Kejawen dudu agama, kejawen kuwi wong Jawa goleki Gusti Allah. Ora elek. Ning kowe ora ngerti puncake, ora iso tekan pucuke. Nek kowe meng kejawen ora iso tekan pucuke apa sebabnya? Sebab lebih banyak hal yang kalian tidak akan pernah bisa tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah. Piye carane kowe ngerti ana malaikat Jibril nek ora dikandani Gusti Allah? Piye carane kowe ngerti setan? Tidak ada metode ilmu apapun untuk mengerti setan. Makanya seluruh universitas dan sekolah tidak pernah ngomong mengenai setan, keluhuran aja tidak pernah kan gitu.
Nah, ada yang kita cari sendiri, kita menuju Allah, ketemu dewa, Mbah Reksa, sak pituling ngono kaya. Di Gunung Merapi ada Mbah Petro, ada Kiai Geringsing, ada Jumadil Kubro dan seterusnya. Iku tak doleki kuwi, kabeh kuwi tak doleki. Karena itu kan pencarian sejak zaman Ratu Sima dan Pangeran Padma-Jaman. Tak goleki dhewe, aku munggah nang Merapi. Aku munggah ten jam 2 bengi aku ning kono iki depan karo kabeh kuwi. Dadi ini kementerian apa tak doleki. Semua itu tak tegeske. Dadi aku iki ora insyaallah ora watan ngomong gitu ya. Jadi kalau Anda kembali ke tadi menghormati ajaran itu berarti dari Allah. Terserah agama mau apa nih, pokoknya ono sing tinitis kon dhuwur. Sing ora iso kok doleki dhewe. Kowe ora mungkin ngerti swarga, ora mungkin ngerti ono neraka nek ora saka Gusti Allah. Ora mungkin kowe ngerti ono malaikat. Nek dewa ki kan kene goleki dhewe, ada dewa angin, ada dewa laut, ada dewa ono Bathara Narada, ono Semar, ono Togog, ono Bathara Guru. Itu bahasa kita saja untuk menyebut ada satu level kekuasaan atas manusia gitu ya. Itu ajaran. Jadi ajaran itu aja dinyek-nyek engko sik. Nah, Indonesia ini secara menyeluruh, secara keseluruhan tidak menghormati ajaran. Bangsa kita ini sejak merdeka tidak menghormati ajaran. Nomor 2, adat istiadat. Adat istiadat juga diremehkan toh. Makanya sekarang nganti tekan kelidih terus saiki iki mergo tidak menghormati adat istiadat. Jadi ada kehancuran atau kerapuhan pada masyarakat yang juga tidak diperhatikan oleh pemerintahnya. Kelidih itu ekspresi dari kehancuran pendidikan keluarga. Misalnya gitu ya. Mungkin bukan pendidikan masyarakat. Nek zaman biyen tahun 70-an, tahun 70-an, anakmu metu nang biaya aman. Tapi sejak 20-30 tahun terakhir ini anakmu metu terancam toh. Terancam narkoba, terancam apa? Seks bebas, terancam kowe sing kelingan seks bebas. Jadi itu sing kowe termasuk terkontaminasi kowe. Jadi dulu aku biyen kan sejak selama balita sampai akhir SD saya itu tidurnya di musola, di langgar. Saya bergaul dengan masyarakat luas gitu ya. Kalau sekarang kan bahaya. Gue tekan kono, kadang-kadang perangkat yang seharusnya menjaga keamanan malah mancing anak-anak kecil untuk narkoba, gitu kan. Supaya bisa moroti wong tuane kan. Ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Jadi adat istiadat juga tidak dihormati oleh negara kita ini. Nomor 3, padahal hukum positif dihormati oleh PSHT. Hukum positif jenenge nek bahasa Arab ma'ruf, Pak Yai. Jadi makanya wong Islam dhewe iki tak jaluk rada ombo dipelajari bener. Jadi seharusnya sekarang kan yang kita ngerti kan amar ma'ruf nahi mungkar to. Kowe ora jangkep nek Quran ki fal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada 3. 1 yad'una ilal khair artinya kalau masdarnya atau kata bendanya dakwah khair siji, nomor 2 amar ma'ruf, nomor 3 nahi mungkar. Kan selama ini kan dikenalkan ke umat kan cuma 2, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah khair ora. Kalau khair itu kebaikan atau kebenaran yang masih cair. Aku takon, nek kowe diambung tanganmu karo anak kuwi Kanjeng Nabi tahu diambung tangani oleh Fatimah atau Aisyah ora ono informasi ini toh. Jadi cium tangan orang tua itu ijtihad kita sendiri yang tidak ada ajaran resmi dari Islam. Tapi kan apik nek niru Kanjeng Nabi 100% persis seperti budaya beliau dan perilaku sehari-hari kan lucu. Kanjeng Nabi rujak ya ora tau mangan, pecel ya ora ngerti. WA ora tahu ya toh. Pokoknya nang kafe, Nabi Muhammad nang kafe. Jadi aja njur kok salah ke gitu. Jadi maka setelah ajaran ada adat istiadat itu harus dihormati. Saya senang PSHT menghormati itu supaya kalian tidak kehilangan obor. Orang kehilangan obor supaya tidak terputus akselerasi kebaikan kebenaran itu kepada generasi berikutnya. Maka salah satu keunggulan PSHT adalah sangat sadar harus menghormati ajaran, menghormati adat istiadat dan hukum positif. Artinya hukum positif itu ketika telois jadi geduk, ketika
pari wis dadi sego ngono ya. Jadi itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu hal-hal yang diarifi bersama-sama, sudah dirapatkan, dimusyawarahkan menjadi hukum positif, menjadi pasal-pasal, itu namanya ma'ruf. Makanya treatmentnya berbeda, perlakuannya berbeda. Nek khair itu masih cair, maka tidak boleh diperintahkan. Misalnya di Aceh itu ada perda, nek kue boncengan lanang wedok orang untuk begagah, kudu miring. Maksudnya baik, tapi itu kan bukan ma'ruf, itu kan khair, itu kan seharusnya menjadi kesadaran masing-masing. Jadi hanya bisa dianjurkan, yada'una, dianjurkan. Tapi kalau ma'ruf, hukum positif, ya'muruna, diwajibkan. Jadi hukum positif itu wajib dijalani oleh rakyat. Maka dakwah khair itu para kiai, para ulama, para ustadz sing nglakoni, kemudian nek amar ma'ruf itu pemerintah sing nglakoni yang punya otoritas atau kekuasaan, nek nahi mungkar bareng-bareng. Nah, PSHT sudah punya rumusan bahwa yang mereka harus hormati adalah ajaran, adat istiadat, dan hukum positif. Bahkan tadi saya juga dibisiki bahwa ada 3 hal yang sangat diperhatikan dan sangat menjadi fokus perjalanan para pesilat di sini. Keselamatan, kemartabatan, dan kebahagiaan. Tapi saya mohon dengan sangat agar supaya terminologi-terminologi itu diperlakukan dan dianalisa secara komprehensif, jangan sebagai level. Misalnya kayak tadi makrifat, dhuwur dhewe njur hakikat, njur thariqat, njur syariat itu ora level kuwi. Oh kae wis makrifat kae. Senengane ketemu malaikat Jibril ning Selarong misalnya gitu. Enggak, itu bukan level. Itu satu sistem yang komprehensif. Nek kowe nglakoni syariat kudu cetha hakikate, kudu cetha thariqate ben makrifat kan gitu. Tidak ada syariat tok terus munggah hakikat, munggah thariqat, munggah ora. Itu semua satu sistem, sama dengan keselamatan, kemartabatan, dan kebahagiaan. Orang mungkin kue bahagia tanpa keselamatan dan kemartabatan. Orang mungkin kue bermartabat tanpa kebahagiaan, gitu kan? Nek kue bermartabat, kue bahagia dan kue selamat nanti. Tidak mungkin orang bahagia kok orang selamat, orang mungkin itu. Jadi 3 itu saya mohon untuk dikomprehensikan, dipakai metode bulatan pandang kalau di maknya, bulatan pandang. Jadi sekaligus mereka itu komprehensif atau berputar. Sama dengan kita di maknya kita sebut ilmu tawaf. Jadi pandanglah dan jalani hidupmu secara tawaf. Tawaf ini kok ubengi kabeh aja ming. Ora mungkin ana irung, bahkan irung wae ora mungkin nek ora bareng karo mripat ning dhuwure to. Iki kok rubah irungmu kok delai bathuk ya wis modar to kowe. Apa ngene kok selagi bokong buri ya to. Jadi bendino ngambuntuté dhewe ngono kae. Jadi semua itu kok Allah itu bahkan ayatnya itu seperti sebuah bulatan badan tuh Pak. Ayat-ayat Allah itu jadi aja men didelok irunge tok. Iki ayat irung, iki ayat cangkem, iki ayat kuping orang. Semua itu dalam satu kesatuan. Jadi tafsir-tafsir kita yang kita dapatkan selama 15 abad berdirinya Islam itu hampir tidak ada yang komprehensif. Seperti yang tadi kita partaikan, belum pernah ada yang menafsirkan bahwa Rabbin Nas sama Malikin Nas sama Ilahin Nas itu adalah ajaran tentang keutamaan dan skala prioritas. Jadi skala prioritas utama itu adalah Rabbun, kalau terpaksa baru Malikun, kalau terpaksa lagi baru tidak boleh kulang untuk bi ilahin nas itu. Terus dzoliyah kalau bahasa Arabnya, dzoliyah atau akdamiyah, sesuatu yang dimengerti kualitas tertingginya yang mana, atau yang dikemukakan itu yang mana, sing kok disikke apa nih, kuasane apa, kuate apa, pengayomane gitu ya. Itu semua kita pelajari dengan baik ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi malam ini aku orang murui apa-apa, saya hanya merayakan betapa PSHT sudah berada di Siratul Mustaqim, sudah berada di jalan nubuah. Siratul nubuah itu jalan kenabian. Selama ini orang mengatakan jalan kenabian kan seakan-akan harus ada nabinya toh. Orang kudu ana nabi, wis ana nabi ini ning wis diambil oleh Allah zaman dulu ya, tapi jalannya kan sudah dibentuk jalan. Jadi
untuk menempuh jalan kenabian tidak harus ada nabinya sekarang, karena sudah dibentangkan sejak dulu gitu. Jadi HTI apa? Oh kok HTI ya Allah, PSHT kok HTI. Oh, gara-gara HTI sering nanggon aku njaluk tulung kuwi. Ning ditulungi ya ora gelem. Bahkan tak petokke ning Kadipiro iki Mabes Polri sama HTI untuk rembuk bareng. Ya tetap dibubarke. Soalnya HTI ini yang ngeyel. HTI ini yang ngeyel gitu ya. Artinya mereka juga meguguk ngutawatan juga gitu loh, nek cara Jawane gitu ya. Aku rana bahasa Arab kuwi. Bahasa Arab meguguk ngutawatan yang ngeyel. Bahasa Inggrisnya apa meneh? Meguguk iki apa kuwi. Ya, jadi teman sekalian, saya sangat senang malam hari ini Bapak PSHT saya jumpai ternyata mereka sudah berada di Siratul Nubuwah wa Siratul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Allah membimbing, para malaikat menemani, dan setiap pelatihan pembiasaan yang dijalankan PSHT setiap hari itu oleh Allah dituntun, dibimbing, tur diwuri-wuri berkah plus rezeki yang mereka perlukan. Bahkan lebih sedikit lah, ibarat 1 juta ditambah-tambah 50.000 lah kalau Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin.